pengetahuan dan teknologi itu belum bisa menjawab secara menyeluruh tentang berbagai macam pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi selama ribuan tahun manusia belum bisa mengungkap siapa diri mereka sesungguhnya. Kalaupun misalnya ada ilmu biologi misalnya, atau anatomi tubuh ya, atau mungkin psikologi, itu hanya mengungkap hal-hal yang belum secara mendalam. Hanya bagian-bagian tertentu saja dari diri manusia. Jadi manusia ini sebenarnya adalah sebuah objek penelitian yang belum selesai diteliti, gitu ya. Jadi masih banyak hal di dalam diri manusia itu yang belum bisa diungkap. Kita ini kan manusia, Bapak sekalian, ini terdiri dari dua dimensi. Yang pertama itu dimensi jasmani, ini yang kelihatan ya, tubuh kita ini, fisik kita ini dimensi jasmani. Ini hanya satu dimensi saja. Nanti ada lagi dimensi rohani. Nah, dimensi rohani ini ada beberapa dimensi. Ternyata diri kita ini antara yang terlihat dengan yang tidak terlihat lebih banyak dimensi yang tidak terlihat. Coba dimensi rohaninya apa? Kita berpikir ya, menalar dengan apa? Dengan akal, dengan pikiran. Hanya memang selama ribuan tahun itu belum diungkap ya, tentang pikiran. Jadi pikiran itu masih belum secara menyeluruh ya. Belum lagi bicara nafs ya, jiwa manusia. Belum lagi bicara ruh, belum lagi bicara dimensi qalbu, ya, dimensi hati. Belum lagi nanti ada istilah fitrah, dimensi fitrah. Ini juga sesuatu yang tidak nampak dalam diri manusia, tapi kita harus yakin keberadaannya. Nah, itu jadi antara dimensi yang nampak dengan yang tidak nampak ya, itu maka lebih banyak yang tidak nampak. Ya, makanya kata Allah ketika manusia bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ya Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, dan tidaklah manusia diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Jadi ilmu itu begitu sangat luas, Bapak sekalian, dan manusia itu hanya diberikan ilmu sedikit saja. Gitu. Makanya kalau ada orang yang sudah berilmu maka tidak boleh sombong. Ya. Karena ternyata ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya sedikit saja, pengetahuannya hanya sedikit. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada sebuah dialog dari seorang wartawan bertanya kepada seorang ulama, Kiai Haji Hasan. Nah, ulama ini ditanya, siapa Anda? Lalu dikatakan, dia tidak mengatakan saya ya, Hasan bin apa gitu kan. Saya tinggal di sini atau saya pekerjaannya ini dan sebagainya. Tapi dia langsung menjawab apa? Esensi atau makna dari hidupnya. Dia katakan, aku adalah petualang yang mencari kebenaran, manusia yang mencari makna dan hakikat kemanusiaan. Aku adalah patriot pejuang yang berjuang menegakkan kehormatan kebebasan. Kemudian aku adalah pejuang yang menginginkan kebebasan, ketenangan dan kehidupan yang baik bagi tanah air di bawah naungan Islam yang hanif. Aku adalah laki-laki yang mengetahui wujudnya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Kira-kira kalau kita ditanya, Bapak sekalian, jawabannya seperti ini enggak? Tapi ketika kita ditanya, ya, maka jawaban kita adalah seperti umumnya jawabannya. Ya, padahal yang kita jawab itu adalah identitas yang melekat sementara saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
kita belum secara umum belum mengenal siapa diri kita. Nah, makanya kemudian kita perlu mengetahui tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berpikir dulu tentang diri. Cobalah merenung. Sesaat kita luangkan waktu, mungkin sebelum tidur ya, kita tanya lagi lah, siapa diri kita sebenarnya? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Lalu apa yang mau kita capai dalam hidup kita ini? Lalu kemudian apa yang kemudian nanti kita persiapkan untuk kehidupan akhirat? Nah, kenapa manusia itu sampai saat ini itu belum bisa mengungkap diri mereka atau belum bisa mengenal diri mereka? Kenapa? Karena manusia itu cenderung berpikir tentang sesuatu di luar dirinya. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Tantangan untuk dia bisa bertahan hidup misalnya. Tantangan misalnya untuk dia bisa terus berkembang ya, secara fisik gitu ya. Maka itu semua akhirnya kemudian menguras waktunya untuk akhirnya berpikir untuk menyelesaikan masalah. Selesai masalah yang lama, timbul masalah yang baru, dan seterusnya dan seterusnya. Pada akhirnya itu menguras waktunya sehingga nggak sempat untuk berpikir tentang dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini memberikan teguran buat kita. Ya, jangan sampai kita melulu berpikir tentang sesuatu di luar diri kita, tapi kita melupakan diri kita. Kata Allah, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Surah Ar-Rum ayat 8. Kata Allah, kenapa manusia itu tidak berpikir tentang diri mereka? Tidaklah, kata Allah, kami menciptakan langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya itu illa bil haqqi, kecuali dengan sungguh-sungguh, kecuali dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah tegaskan di situ bahwasanya Allah nggak main-main untuk menciptakan kita nih manusia. Jadi kita manusia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Allah nggak main-main. Allah menciptakan kita ini sungguh-sungguh serius. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah sudah membuat konsepnya. Makanya ada proses yang dialami oleh manusia ya, mulai dari alam arwah ya. Lalu kemudian setelah alam arwah manusia memasuki alam rahim. Lalu setelah alam rahim, alam syahadah, alam dunia. Lalu setelah alam dunia ini nanti memasuki alam barzakh ya, alam kubur ya. Lalu nanti setelah itu baru kemudian alam akhirat ya. Ada manusia berkumpul di padang mahsyar, lalu kemudian manusia itu memasuki mizan ya, ditimbang amalnya ya. Dan proses itu ya, mulai dari manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Ibnu Katsir itu waktunya itu bisa ribuan tahun. Itu proses manusia itu sampai nanti ditentukan masuk surga atau neraka. Nah, makanya kata Allah, ya, mengapa manusia tidak berpikir tentang diri mereka? Allah kan mempertanyakan. Karena ternyata banyak manusia itu yang berpikir tentang sesuatu di luar diri mereka, terutama hal-hal yang bersifat materi. Makanya Allah kritik. Maka kata Allah, berpikirlah tentang diri dan berpikirlah tentang kesungguhan Allah menciptakan manusia. Lalu kemudian yang kedua adalah karena masalah manusia ini adalah masalah yang sangat kompleks, terutama tadi ya, masalah ruh. Yang ruh ini adalah merupakan urusan Allah ya. Ketika manusia bertanya tentang ruh, maka katakan bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lalu kemudian yang ketiga, manusia cenderung berpikir tentang sesuatu yang tidak kompleks. Jadi manusia itu maunya yang sederhana aja deh, nggak mau berpikir yang rumit-rumit, gitu ya. Di sini, ya. Jadi manusia itu secara umum nggak mau berpikir yang ribet, ya. Padahal
kita dikasih oleh Allah pikiran, akal budi, ini disuruh untuk berpikir. Banyak ayat kan yang menyuruh kita untuk berpikir kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, Allah apresiasi orang-orang yang dia berpikir, bernalar, ya, Allah apresiasi sebagai orang-orang yang ulul albab. Sehingga karena manusia cenderung berpikir tentang sesuatu yang tidak kompleks, yang sederhana, maka ini yang menyebabkan manusia itu belum sampai mengenal dirinya secara mendalam. Ditambah lagi dengan banyak manusia itu yang dalam hidupnya itu nggak mau berpikir secara mendalam, nggak mau merenung, nggak mau tafakur. Kenapa? Ya udah taklid aja deh, ya. Ngikutin yang mayoritas. Padahal sesuatu misalnya perbuatan yang meskipun itu dilakukan oleh mayoritas, maka ya belum tentu itu mengandung kebaikan dan kebenaran. Maka kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, kata Allah, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi berarti yang pertama harus tahu dulu, ya. Jadi jangan ngikutin aja, ya. Orang ke barat ikut ke barat, orang ke timur ikut ke timur. Tapi tanya dulu apa landasannya, kenapa melakukan itu. Artinya semuanya harus dasarnya adalah ilmu. Kenapa kita nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh taklid? Karena kata Allah, inna sam'a wal basar wal fu'ada, sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu dasarnya adalah ilmu. Kemudian banyak manusia yang malas berpikir. Dalam surah Al-Mulk, ya, ayat 10, manusia nanti akan mengatakan begini, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu ketika di dunia saya itu banyak dengar, saya banyak mikir, gitu kan, nggak cuma ikut-ikutan aja, maka saya nggak akan masuk ke neraka bersama mereka. Jadi mereka menyesal, kenapa mereka malas berpikir, gitu. Nah disinilah pentingnya kita untuk belajar, pentingnya kita untuk banyak berpikir, gitu. Lalu kemudian ada prasangka, banyak mikir itu nggak baik, ya. Ada kasus, ya, orang banyak belajar katanya jadi stres, gitu. Nah, ini prasangka yang harus ditolak. Ya, kalau kata Imam Syafi'i kan, semakin belajar semakin sadar, ilmu kita semakin kurang, gitu ya. Jadi berpikir mendalam itu adalah sesuatu yang positif, ya. Kemudian melepaskan diri dari tanggung jawab, gitu ya. Ya, ketika nanti masanya sakaratul maut itu sudah datang, ya, maka kemudian baru manusia itu menyesal, gitu ya. Ini dulu yang pernah saya khawatirkan, ya. Jadi yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang dulu dikhawatirkan oleh manusia, ya, sehingga kemudian mereka tidak mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Mereka lepas tanggung jawab, akhirnya nyesel, ya, ketika sakaratul maut itu sudah tiba.